Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferinda Gudi Putri dengan ujung NIM 048. Izin menyampaikan materi mengenai alat dasar selam, cara pemasangan, dan kode-kode pada tabung. Baiklah, materi yang pertama mengenai alat-alat dasar penyelaman. Alat-alat dasar selam terdiri dari 4, yaitu masker, snorkel, fins, dan wetsuit. Masker adalah alat dasar selam yang berfungsi untuk pelindung atau melindungi mata serta hidung dari air laut. Selain daripada itu, masker juga berfungsi untuk memperjelas penglihatan kita pada saat di bawah air. Yang kedua yaitu snorkel. Snorkel adalah alat dasar selam yang berupa selang pernapasan yang menghubungkan tabung dengan mulut sang penyelam. Nah, snorkel ini biasanya digunakan oleh sang penyelam pada saat di permukaan air saja. Dasar selam yang ketiga yaitu wetsuit. Wetsuit adalah pakaian dasar selam yang digunakan untuk meminimalisir tubuh sang penyelam agar tidak kedinginan atau menahan suhu tubuh sang penyelam untuk tetap stabil. Selain daripada itu, wetsuit juga berfungsi sebagai pelindung agar terhindar dari biota-biota laut yang berbahaya. Nah, ketebalan wetsuit ini sekitar 2-16 mm. Yang keempat yaitu fins. Fins adalah alat bantu penyelaman yang berupa kaki katak yang digunakan untuk mempermudah sang penyelam untuk berenang ke permukaan dan melawan arus laut. Fins terbagi menjadi 2 macam, yaitu fins full foot dan fins open heel. Nah, fins full foot ini pemakaiannya hampir sama seperti sepatu. Maka dari itu, untuk memilih fins full foot ini harus disesuaikan dengan kaki sang penyelam agar tidak mudah terlepas nantinya. Nah, fins open heels adalah kaki katak yang pemakaiannya harus disertai dengan boots agar kaki sang penyelam tidak mudah lecet. Nah, perbedaannya full foot dengan open heels ini, di open heels itu terdapat straps di bagian belakang dekat tumit agar bisa menyesuaikan ukuran kaki sang penyelam, baik dikendurkan maupun dikencangkan. Oke, materi selanjutnya adalah alat-alat penyelaman scuba. Nah, alat penyelaman scuba itu terdiri dari wetsuit, weight belt, tabung, regulator, dan BCD. Nah, yang pertama yaitu wetsuit. Seperti yang telah dijelaskan pada materi sebelumnya, wetsuit adalah baju selam yang diukur khusus bagi sang penyelam dengan badan sang penyelam. Nah, yang kedua yaitu weight belt. Weight belt adalah alat berat untuk membantu agar sang penyelam mudah menyelam ke bawah air. Nah, yang ketiga yaitu tabung. Tabung adalah tempat yang bertekanan tinggi untuk menyimpan udara. Nah, tabung penyelam itu tidak bisa digunakan di dunia kesehatan. Begitupun sebaliknya, tabung di kesehatan tidak bisa digunakan untuk menyelam. Mengapa? Karena tabung di kesehatan itu berisi oksigen murni yang membantu sirkulasi pernapasan pasien. Nah, sedangkan tabung penyelaman itu berisi lebih banyak nitrogen yang bermuatan kurang lebih 79%, dan oksigen yang bermuatan kurang lebih 20%, dan udara biasa 1%. Yang keempat yaitu regulator. Regulator adalah alat pernapasan yang terhubung dengan tabung yang bertekanan tinggi. Nah, regulator ini terbagi menjadi 3, yaitu first stage, second stage, dan octopus. Yang pertama yaitu first stage. First stage digunakan sebagai perantara dari tabung ke regulator. Nah, yang kedua yaitu second stage. Second stage adalah tempat udara yang dialirkan dari first stage, dari bagian yang pertama. Nah, yang ketiga yaitu alternate air source atau octopus. Octopus ini adalah alat pernapasan cadangan untuk body apabila diperlukan. Biasanya octopus ini berukuran lebih panjang dan berwarna lebih terang agar mudah dilihat dan digapai pada saat diperlukan. Materi yang ketiga yaitu cara pemasangan alat-alat dasar selam. Yang pertama, siapkan tabung oksigen yang sudah terisi penuh dan BCD. Pastikan arah pemasangan BCD tersebut telah tepat berada di bagian belakang valve tabung. Yang kedua, ikat tabung menggunakan kode 0213. Kode tersebut telah ditentukan dan ditetapkan sebagai kode sabuk pengunci. Yang ketiga,
pastikan sabuk sudah terpasang dengan baik dan benar. Cara memastikannya yaitu dengan cara menggoyang-goyangkan tabung. Apabila tabung tersebut goyang atau mungkin terlepas, berarti tabung tersebut belum terpasang dengan baik. Yang terakhir yaitu siapkan regulator. Regulator yang perlu disiapkan yaitu second stage dan octopus. Masukkan second stage dan octopus ke dalam kantong yang terdapat pada BCD agar aman dan bersih. Octopus diletakkan di kantong BCD sebelah kanan dan second stage diletakkan di kantong BCD sebelah kiri. Langkah yang terakhir yaitu buka tabung scuba untuk menyalurkan udara pada second stage, octopus, deep gauge, dan pressure gauge untuk mengetahui isi oksigen dalam tabung. Arahkan deep gauge dan pressure gauge ke bawah agar mengantisipasi jika terjadinya ledakan atau pecahan kaca yang terdapat pada gauge. Oke, materi yang terakhir yaitu cara membaca kode yang ada pada tabung. Yang pertama yaitu ada kode 3ALM207. Nah, kode ini menyatakan bahan tabung tersebut yaitu aluminium. Yang kedua, ada Luxfer. Kode ini menyatakan kode pabrik pembuatan tabung, yaitu pabrik Luxfer. Yang ketiga, ada 11,1 liter. Ini merupakan volume yang ada pada tabung. Yang keempat, ada 3000 PSI yang menyatakan volume dalam tabung. Yang kelima, ada Amscut yang menyatakan merek tabung yang merupakan singkatan dari American Scuba Diving. Yang keenam, ada 80 kaf. 80 kaf ini menyatakan berat tabung. Nah, berat tabung ada yang sampai 100 kaf. Yang ketujuh ada Made in USA. Nah, ini menyatakan tempat pembuatan tabung yaitu di Amerika Serikat atau USA. Yang kedelapan ada DOT 3AL 3000 yang merupakan penjelasan singkat. DOT itu Department of Transformation, AL itu bahan atau aluminium, 3000 itu menyatakan tekanan atau 3000 PSI tekanan dalam tabung. Yang kesembilan ada P342243 yang merupakan kode produksi tabung. Yang terakhir ada kode 07A18. Nah, kode ini menyatakan tanggal produksi, lebih tepatnya bulan dan tahun, yaitu bulan 7 tahun 2018. Apa sih fungsinya kode waktu produksi tabung ini? Fungsinya yaitu untuk mengetahui kapan waktunya untuk kalibrasi tabung. Ya, yang dimana kalibrasi tabung dilakukan 5 tahun sekali. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai alat dasar selam dan alat dasar selam, cara pemasangan dan kode-kode pada tabung. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.